Oke. Assalamualaikum Pak Adrian, perkenalkan kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan soal laporan penyuluhan anti korupsi kami yang kami adakan di webinar pada tanggal 23 Juni 2024. Oke. Eh, sebu- Oke, kami dari kelompok 7 pertama ada Bu Kori, Arman, Alex, Ilham, Emma, Siska, dan Puji. Generasi anti korupsi muda, keren, dan berani itu adalah tema dari webinar kami karena kami mengincarnya anak muda gitu. Oke, next, latar belakang. Latar belakang. Korupsi merupakan masalah serius yang dapat merusak tatanan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara. Dalam konteks global, korupsi telah terbukti menjadi penghambat utama bagi pembangunan, berkelanjutan, dan keadilan sosial. Oleh karena itu, sosialisasi dan penyuluhan anti korupsi menjadi strategi yang efektif dalam upaya mencegah serta memberantas praktik korupsi di masyarakat. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi mengidentifikasi efektivitas dan dampak dari kegiatan sosialisasi penyuluhan anti korupsi terhadap tingkat kesadaran dan perilaku generasi muda dalam menghadapi serta mencegah korupsi. Fokus utama penelitian adalah untuk mengevaluasi sejauh mana penyuluhan ini mampu mengubah sikap dan tindakan individu serta kelompok terkait praktik korupsi di lingkungan mereka. Jadi tujuan kami kan karena kami mengincar anak muda, dan anak muda itu biasanya lebih apa ya, lebih gampang gitu karena mereka masih belum apa masih masih gampang untuk dididik gitu dalam penanganan korupsi ini. Kalau sudah tua biasanya kalau misalkan dia udah bekerja gitu, apalagi yang udah di atas gitu ya, mereka tuh biasanya udah terbiasa dengan habit korupsi itu sampai mereka tuh nggak sadar kalau ternyata itu korupsi gitu. Jadi yang kami incar adalah anak mudanya seperti itu. Oke, manfaat kegiatan selanjutnya akan dibahas oleh Arman. Baik, terima kasih Kak Alex. Selanjutnya adalah manfaat kegiatan. Kegiatan sosialisasi penyuluhan anti korupsi diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan dalam beberapa aspek. Contohnya adalah meningkatkan kesadaran masyarakat akan dampak negatif korupsi terhadap pembangunan dan kehidupan sosial. Yang kedua adalah merangsang partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan dan pelaporan praktik korupsi. Kemudian yang ketiga adalah memperkuat nilai-nilai integritas dan transparansi di kalangan generasi muda sehingga membentuk budaya anti korupsi yang kuat di masa depan. Jadi kami di sini uh, menginisiasi untuk generasi muda untuk memperkuat nilai-nilai integritas dan transparansi untuk membentuk budaya anti korupsi yang kuat di masa depan. Next. Selanjutnya adalah deskripsi kegiatan. Kegiatan webinar ini adalah kegiatan sosialisasi penyuluhan anti korupsi yang dilaksanakan melalui metode webinar melalui Google Meet. Materi yang disampaikan akan mencakup pendidikan anti korupsi, dampak negatif korupsi, penyebab dan faktor korupsi, kemudian para peserta generasi muda akan diajak untuk berdiskusi, berbagi pengalaman, dan merumuskan langkah konkret dalam memerangi korupsi dalam lingkungan mereka masing-masing. Melalui pendekatan ini, kami harapkan akan tercipta kesadaran kolektif dan komitmen bersama untuk menjaga integritas dan kejujuran dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi yang anti korupsi. Next. Kemudian waktu dan tempat pelaksanaan. Hari dan tanggal yaitu Minggu 23 Juni 2024, waktu dan tempat jam 8 sampai jam 9 malam di Google Meet. Target penyuluhan adalah generasi muda. Next. Kemudian pesan penyuluhan. Materi penyuluhan, pendidikan anti korupsi dinilai menjadi salah satu energi pemberantasan korupsi karena dapat menciptakan ekosistem budaya anti korupsi dalam membangun karakter generasi muda. Di sisi lain, perguruan tinggi dapat menanamkan 9 nilai integritas yang dapat diejawantahkan melalui tridharma perguruan tinggi yang mencakup pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Muara dari persoalan korupsi adalah hilangnya nilai-nilai anti korupsi, jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil dari dalam diri individu. Next. Kemudian hasil investigasi. Berdasarkan hasil investigasi kelompok 7, pada webinar penyuluhan anti korupsi kepada generasi muda, terdapat temuan atau bentuk pengakuan atas tindakan korupsi yang dilakukan, yaitu terdiri dari sebagai pelaku dan penerima gratifikasi di lingkungan kerja. Tindakan tersebut merupakan salah satu bentuk tindakan korupsi dengan cara memberikan dan menerima uang atau barang yang digunakan sebagai imbalan untuk pelayanan atau maksud dan tujuan lainnya.
Penyalahgunaan dana pendidikan. Tindakan tersebut banyak dilakukan oleh sebagian besar mahasiswa dengan menyalahgunakan uang yang diberikan oleh orang tua dengan maksud untuk keperluan pendidikan atau kuliah, tapi disalahgunakan untuk keperluan pribadi. Kemudian yang terakhir adalah yang mungkin relate pada sebagian kawan-kawan, tidak hadir atau terlambat pada kelas perkuliahan. Hal tersebut termasuk dalam tindakan korupsi pada generasi muda, khususnya mahasiswa, di mana merupakan bentuk korupsi terhadap waktu perkuliahan yang ditentukan. Next. Kemudian metodologi tugas dan tanggung jawab akan disampaikan oleh Saudara Bukhari. Ya, baik, Saudara Arman. Terkait susunan tugas dan tanggung jawab, di sini ada saya, Bukhari, sebagai penyampai materi penyuluhan. Lalu ada rekan saya, Reni Siska, yaitu sebagai penyampaian materi penyuluhan. Lalu ada Muhammad Arman sebagai moderator dan penyampaian materi penyuluhan. Lalu ada Saudara Ilham sebagai penyampaian materi penyuluhan. Lalu ada Emma Septiani menyiapkan materi dalam bentuk PowerPoint. Lalu yang terakhir ada Saudara Alex, yaitu merencanakan penyuluhan dan menyebar undangan webinar. Next. Nah, lalu ada perlengkapan kegiatan. Next. Partai bulan bintang, Nah, perlengkapan teknis di sini yang pertama ada komputer atau laptop. Pastikan perangkat komputer atau laptop yang digunakan telah terinstall aplikasi Zoom atau Meet dengan versi terbaru untuk memastikan kompatibilitas dan fitur yang lengkap. Lalu yang kedua ada koneksi internet yang stabil. Koneksi internet yang stabil dan cepat sangat penting agar tidak terjadi gangguan dalam menjalankan sesi penyuluhan. Lalu pastikan juga bandwidth yang cukup untuk mendukung video dan suara yang berkualitas. Lalu poin yang ketiga, kamera dan mikrofon. Gunakan kamera dan mikrofon yang baik untuk memastikan semua peserta dapat melihat dan mendengarkan dengan jelas. Pastikan pencahayaan itu yang memadai untuk kualitas video yang optimal. Lalu poin yang keempat, share screen. Menguasai fitur share screen untuk memudahkan penyaji dalam membagikan presentasi, slide, atau materi lainnya kepada peserta. Lalu ada fitur chat dan polling. Memanfaatkan fitur untuk memungkinkan peserta mengajukan pertanyaan atau berinteraksi selama sesi. Fitur polling dapat mengajukan pertanyaan atau berinteraksi selama sesi. Fitur polling dapat digunakan untuk mengumpulkan tanggapan atau tanggapan peserta mengenai topik yang dibahas. Lalu poin terakhir, rekaman sesi. Jika diperlukan, aktifkan fitur rekaman untuk merekam seluruh sesi penyuluhan. Rekaman ini bisa berguna untuk peserta yang tidak dapat mengikuti langsung atau sebagai referensi materi pelatihan. Next. Jangan-jangan itu. Perlengkapan untuk teknis. Yang pertama itu agenda dan materi sesi. Persiapkan agenda yang jelas dan rinci untuk sesi penyuluhan. Siapkan juga materi presentasi, slide atau dokumen yang akan dibagikan kepada peserta sebelum atau selama sesi. Lalu yang kedua, petunjuk teknis untuk peserta. Berikan petunjuk teknis tentang cara bergabung dengan Zoom Meet atau Gmeet dengan menggunakan fitur-fitur dasar seperti mute atau unmute, mengaktifkan kamera, dan cara mengajukan pertanyaan melalui fitur chat. Lalu yang selanjutnya moderator atau fasilitator. Pastikan ada moderator atau fasilitator yang terampil dalam memoderasi sesi, mengarahkan diskusi, dan menjaga agar sesi berjalan sesuai jadwal dan agenda yang telah ditetapkan. Lalu ada evaluasi dan feedback. Siapkan formulir evaluasi atau survei yang untuk mengumpulkan feedback dari peserta setelah sesi selesai. Nah, hal ini sangat penting untuk mengevaluasi efektivitas sesi penyuluhan dan memperbaiki kegiatan di masa yang akan datang. Lalu yang terakhir, ada backup plan. Siapkan rencana cadangan jika terjadi gangguan teknis atau koneksi internet yang tidak stabil. Nah, let's say misalnya nomor kontak darurat atau alternatif untuk menghubungi peserta jika ada masalah teknis yang tidak dapat diselesaikan secara langsung. Dengan kita prepare semacam ini, dengan prepare yang baik, kegiatan sosialisasi penyuluhan anti korupsi menggunakan Zoom Meet diharapkan dapat berlancar
dan efektif, memungkinkan peserta untuk terlibat secara aktif dan memberikan manfaat maksimal dari materi yang disampaikan. Next. Memang sih aku memang sering ngambilnya kan. Nah, pelaksanaan kegiatan akan disampaikan rekan saya Ilham Hanafi. Baik, terima kasih. Akan saya lanjutkan terkait pelaksanaan webinar. Pelaksanaan webinar penyuluhan anti korupsi dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, pendaftaran peserta. Peserta mendaftarkan diri melalui Google Form yang telah disediakan. Yang kedua, pembukaan. Acara dibuka oleh moderator dengan menyampaikan sambutan dan doa pembuka. Ketiga, penyampaian materi. Narasumber menyampaikan materi penyuluhan anti korupsi dengan menggunakan metode yang menarik dan interaktif. 4. Tanya jawab. Peserta diberikan kesempatan untuk bertanya kepada narasumber tentang materi yang telah disampaikan. Dan yang terakhir adalah penutupan. Acara ditutup oleh moderator dan doa penutup. Kemudian yang selanjutnya adalah evaluasi. Evaluasi dilakukan dengan 3 poin. Poin yang pertama adalah pretest dan post-test. Dilakukan untuk mengukur tingkat pengetahuan peserta tentang anti korupsi sebelum dan setelah mengikuti webinar. Kemudian poin yang kedua adalah adanya kuesioner. Kuesioner tersebut dibagikan kepada peserta untuk mendapatkan masukan tentang pelaksanaan webinar. Yang terakhir adalah observasi. Dilakukan oleh panitia untuk mengamati antusiasme dan partisipasi peserta selama webinar. Selanjutnya evaluasi kegiatan. Next, Kak. Evaluasi kegiatan berdasarkan hasil evaluasi, webinar penyuluhan anti korupsi dinilai berhasil dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan peningkatan pengetahuan peserta. Hasil pretest dan post-test menunjukkan bahwa pengetahuan peserta tentang anti korupsi meningkat setelah mengikuti webinar ini. Tingginya tingkat partisipasi peserta. Peserta aktif dalam mengikuti diskusi kelompok dan tanya jawab. Masukan positif dari peserta. Peserta memberikan masukan positif tentang pelaksanaan webinar, seperti materi yang menarik, narasumber yang kompeten, dan metode penyampaian yang interaktif. Oke, terima kasih untuk penyuluhan anti korupsi. Sekian.